Kemarin 29 Desember 2021 saya kedatangan debt collector, tapi entah kenapa saya kok tidak merasa marah, sebel dan emosi seperti biasanya. Demikian juga debt collector yang datang. Dari pilihan saya keluar kerja tahun 2016, sampai saat ini saya jobless dan sampai saat ini belum berpenghasilan lagi. Saat umur sudah senior, 55 tahun, saat ini sulit mencari pekerjaan dan memulai usaha sendiri ternyata tidak seperti yang saya rencanakan. Tenaga sudah melemah dan mengelola sendiri ternyata tidak bisa. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Saya banyak emosi, marah sama Tuhan dan diri saya sendiri. Saya merasa dan melakukan berbuat baik, melakukan sedekah seperti yang saya yakinin sebelumnya. Kenapa saya tidak berhasil membuka usaha sendiri, berpenghasilan cukup untuk kebutuhan dan melunasi kewajiban utang-utang yang justru semakin besar dan tidak dapat saya lunasi saat sudah jatuh tempo. Saya yakin jika saya berbuat baik-baik dan banyak sedekah, maka saya akan selalu menerima kebaikan, rezeki atau uang. Pada awal tahun 2017 saya melakukan umroh ke Mekah. Saya sudah ada sedikit pertanyaan di hati. Kenapa banyak orang berusaha keras sampai ada yang terinjak, terdesak-desak, ada yang sampai meninggal dunia untuk dapat memegang Hajar Aswad. Di saat lain saya melihat ada orang yang punya uang dapat membayar orang untuk membukakan jalan menuju dinding Ka'bah dan memegang dan menciumnya. Kalau saya punya banyak uang, harta saya juga bisa. Namun tetap saya masih punya prinsip untuk berbagi dengan harapan saya makin mudah dan banyak mendapat uang. Hari-hari saya lalui, bulan ke bulan dan malah sampai memasuki tahun kelima. Uang yang saya cari tidak terkumpul, malah banyak utang. Tidak bisa melunasi saat jatuh tempo. Di antara proses kehidupan tersebut, sepertinya ada yang salah. Jika hanya untuk mempunyai uang untuk hidup, makan dan kebutuhan jasmani lainnya, burung yang tidak menyimpan dapat makan. Cicak yang di dinding tahu-tahu dapat makanan. Ada yang salah dari cara hidup saya. Dari sinilah saya mencoba berpikir ulang, memperbarui apa yang selama ini saya yakini dan jalani. Saya ini adalah makhluk sehingga apapun yang tujuan saya ada di bumi terserah pada Sang Pencipta. Ibarat tukang periuk dan periuknya. Periuk mau dibuat seperti apa? Dihancurkan kembali, dipoles dan diperbaiki, atau hancur? Terserah sama si tukang periuk. Demikian juga saya. Sebagai makhluk pasti kehidupan saya sudah direncanakan. Akan seperti apa oleh Sang Pencipta, Tuhan. Saya memulai dan berperilaku ulang cara berhubungan dengan Tuhan. Dan tentunya juga berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan, manusia dan alam. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta, baik hubungan baik ke baik ataupun baik dan tidak baik ataupun sebaliknya. Baik dan baik adalah hubungan biasa, memberi kebaikan akan menerima kebaikan, bersifat transaksional. Ada waktunya berhubungan dengan Tuhan, melakukan kebaikan tidak dibalas kebaikan seperti yang manusia inginkan. Tapi melampaui itu, hanya karena keterbatasan dan cara berpikir manusia, rasanya dibalas kekecewaan, sakit dan atau penolakan, dan atau penundaan. Memahami dan merubah cara pikir dengan cara baru saya telah diberi kehidupan seperti makan dan lain sebagainya untuk menjalani hidup, bahwa saya bersyukur atas semua pemberian Tuhan tersebut. Saya belum berpenghasilan, selama ini melakukan aktivitas yang hanya berfokus pada diri sendiri,
menjadi terasa berbeda dengan cara pikir atau berrelasi baru dengan Tuhan. Tetap saya masih mempunyai utang dan harus diselesaikan, namun saya merasakan dan melakukan ini yakin bahwa Tuhan mempunyai tujuan khusus pada kehidupan saya. Lawang saya ini cuma periuk buatan Tuhan. Kalau saya sakit, diteror oleh debt collector, itu karena kesalahan saya, bukan saya yang penuh dan sempurna. Perjalanan yang sudah 55 tahun dengan karunia rohani, hati, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman selama ini, saya melakukan perubahan pola pikir baru. Belajar ketekumen untuk baptis selama hampir 1 tahun, dan dengan mengikuti pembelajaran dari YouTube dan dari romo-romo yang dengan terbuka menerima saya. Saya memaksa diri mengalahkan ego, belajar ketekumen bareng dengan anak saya. Berproses lebih rendah hati untuk tidak bertemu romo paroki, hanya boleh melalui katekis atau ketua lingkungan. Puji Tuhan, malah bisa WA-an dengan romo-romo dari Kalimantan, Bali, dan Wonogiri. Untuk dapat menjadi murid, saya berproses untuk menghargai dan berkomitmen dengan waktu. Belajar bersama anak, walau kenyataan juga ada romo-romo yang mau membantu. Belajar mengikuti kurikulum. Ada hikmahnya, sehingga saya menjadi dapat memberi makna atas waktu yang saya punyai. Proses memerlukan waktu, tidak ujuk-ujuk. Pada akhir proses pembelajaran merasa tidak semangat. Kok hanya begini ya? Puji Tuhan dikuatkan oleh romohan dari Bali, bahwa ada ketidaksemangatan saat akhir menunjukkan bahwa usaha yang dijalani selama ini sudah baik dan benar. Makanya digoda iblis untuk tidak semangat dan akhirnya mundur. Romo Agus dari Wonogiri mengatakan dengan semangat, Pak, nanti makin mendalam dalam proses waktu. Untuk ketemu dengan romo paroki oleh katekis disarankan ke beliau-beliau saja, karena romo mempunyai tugas yang lebih penting dan banyak mengurusi gereja dan umat. Begitukah ya? Tidak apa-apalah ada romo-romo WA. Makanya nama baptis penguatan saya Isidorus untuk dapat memanfaatkan sosial media ataupun internet. Apapun kenapanya, saya belajar menerima dan syukuri saja. Mungkin ada hikmah yang tersembunyi. Puji Tuhan, saya dimaterikan melalui baptis 17 Desember 2021 bareng dengan anak saya baptis juga hari itu. Perjalanan harus demikian. Hikmat bahwa saya belajar rendah hati, bukan siapa-siapa, hamba Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa dan Maha Kuasa, dari saat permulaan, sekarang, selalu, dan segala sepanjang abad. Saya berdoa, Tuhan yang Maha Baik, yang mengasihi umat-Nya termasuk saya tanpa pamrih dan apa adanya. Saya mohon kepadamu untuk diberi kekuatan menyelesaikan kesalahan-kesalahan kami. Izinkan saya menemukan solusi dari-Mu. Bimbing dan terangi dengan Roh Kudus, Roh keperkasaan, Roh hikmat, agar kami dapat memanfaatkan siksa waktu hidup seturut kehendak-Mu. Saya sebagai ciptaan-Mu membuka hati untuk dapat dalam kesadaran atas penyertaan-Mu dalam sisa waktu yang telah Tuhan jatahkan untuk kami, sampai nantinya bisa berpulang dan bertemu dengan Engkau dalam badan rohani yang kekal. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.